Artinya jangan diusir, biarkan dulu sampai selesai kencingnya itu. Ini juga hikmah. Hikmah dari baginda Rasulullah SAW kepada dakwah orang untuk mengenalkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak mau duduk di majelis ilmu sampai kemudian mau duduk di majelis ilmu. Karena akhlaknya Nabi yang mulia SAW dalam hikmah dalam berdakwah tersebut. Maka kemudian apa? Selesai, lalu kemudian dipanggil, sini kamu. Dipanggil Arab Badui tadi. Setelah dipanggil, dijelaskan ilmunya. Itulah dakwah. Ya, jadi seperti tadi itu misalkan jangan hanya sekedar kita ngasih beras, ngasih sembako, ngasih apa, tetap ada dakwahnya harus disampaikan. Kenapa? Agar setiap apa yang diberikan kepada mereka itu bukan hanya untuk urusan apa? Urusan kehidupan dunianya, tapi ada urusan keselamatan akhirat itu juga mesti disampaikan. Kumpulkan terlebih dahulu, lalu kemudian kita ya adakan tausiah, dakwah tentang tauhid dan yang lainnya, baru kemudian dibagikan. Nah itu dakwah. Maka Arab Badui itu didakwai oleh Nabi. Sesungguhnya masjid ini tempat yang suci, bukan untuk tempat kamu buang air kecil. Lalu meminta kepada para sahabat yang tadi marah dan hampir memukul Arab Badui ini, ambilkan seember air lalu siramkan di tempat kencingnya tadi. Ya. Maka Arab Badui ini pada saat itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah al-hikmah. Al-mau'idul wal mau'idatil hasanah, dan juga mau'idah hasanah. Mau'idah hasanah itu adalah ilmu nafi'. Berikanlah ilmu yang bermanfaat. Itu mau'idah hasanah. Berikan kepada mereka, kepada umat ini ilmu yang bermanfaat. Termasuk barangkali ilmu yang bermanfaat, apakah manfaatnya keduniaan? Dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka. Karena masyarakat kita sekitar kita petani, maka Mahat Al-Ihsan menyelenggarakan pelatihan untuk para petani. Ya, biar apa? Biar petani ini dia mendapatkan apa? Hasil yang maksimal misalkan. Berikan kepada mereka. Ini namanya apa? Dakwah bil mau'idatil hasanah. Lalu kemudian wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Maka al-jidal itu diletakkan yang paling terakhir di sini pada ayat ini karena ini solusi bagi orang-orang tertentu, tidak secara umum. Ini bagi siapa? Orang-orang para pelaku bid'ah, maka harus jidal. Didakwahkan dengan ya beradu argumen, hujah-hujah, dalil-dalil, ini mesti disampaikan kepada mereka. Tapi Allah tetap mengingatkan pada akhir ayatnya. Apa kata Allah? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Sesungguhnya Rabbmu itu yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya. Maknanya adalah apa? Kalau seorang pendakwah jangan menganggap bahwa orang itu masuk Islam karena dirinya. Orang itu bisa beribadah kepada Allah karena kehebatan dirinya. Itu nggak boleh. Kenapa? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Karena sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui. Setiap nasihat yang sampai kepada orang tersebut, Allah lah yang menggiring nasihat itu diterima oleh hatinya. Kalau Allah tidak menghendaki, sebagaimana kalimat-kalimat indah Nabi kepada pamannya Abu Thalib, sampai akhir hayat pun akhirnya tetap tidak masuk ke dalam agama Islam. Makanya kata Nabi yang mulia SAW, ya dibacakan oleh Allah ayatnya kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad bukanlah pemberi hidayah. Maksudnya adalah hidayah itu taufik. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau bukanlah pemberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, yaitu Abu Thalib. Walakinallaha yahdi may yasha. Tapi Allah lah yang memberikan petunjuk hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Ini namanya hidayah itu taufik.
Kepada mereka Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Abu Thalib, kepada Abu Jahal, kepada petinggi-petinggi Quraisy, maka jadilhum billati hiya ahsan. Nabi berjidal dengan mereka. Nabi kumpulkan mereka. Setelah itu kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, aku sampaikan wahyu yang baru saja turun kepadaku untuk kalian. Jika kalian mau beriman, berimanlah. Jika kalian tidak, maka itu urusanmu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya berjidal. Jadi kalau dalam berjidal, debat itu jangan ingin mencari agar orang itu ngikut kita, jangan. Kewajiban kita dalam berjidal itu menyampaikan dakwah, menyampaikan dalil, menyampaikan ilmu. Dia ikut kepada dalil-dalil itu, alhamdulillah. Kalau tidak, maka urusan kita sudah selesai. Innama alainal balagh. Karena kita ini hanya menyampaikan saja. Diterima alhamdulillah, tidak diterima ya jangan paksakan. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah Allah yang maha mengetahui orang-orang yang mendapatkan apa? Mendapatkan petunjuk. Ayat yang ketiga, ikhwatal iman a'azinallah, yang kita bahas yaitu di surah Yusuf ayat 108. Kalau tadi adalah 3 jalan yang harus ditempuh oleh setiap pendakwah, maka di surah Yusuf ayat 108 ini menggabungkan ayat yang tadi di surah Fussilat dengan di surah An-Nahl tadi ada pada surah Yusuf, yaitu ayat 108. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul, ucapkanlah olehmu, katakanlah olehmu wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk tidak bergeser sedikit pun dari jalan kenabian. Jalan kenabian itu adalah tauhid. Jalan kenabian itu adalah zuhud. Tidak terbeli oleh dunia. Jalan kenabian itu bukan kekuasaan. Karena Nabi ditawari oleh orang-orang Quraisy, wahai Muhammad, berhentilah kamu dakwah, saya kasih jabatan sebagai raja di wilayah Mekah ini. Nabi tidak. Berhentilah kamu wahai Muhammad dalam dakwah, kami akan berikan kekayaan, pundi-pundi kekayaan, sebagaimana apa orang-orang Persia, Romawi, semuanya diberikan kekayaan kepada mereka. Nabi pun tidak. Nabi tidak bergeser dari jalan kenabian itu. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qul, katakanlah oleh wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Jalan kenabian. Yang setiap muslim wajib mengikuti jalan kenabian ini kalau dia mau selamat. Jalan kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di atas jalan yang lurus inilah ad'u ilallah, diulangi kembali, aku berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Jadi ini tujuan dakwah itu adalah ilallah. Jalannya adalah jalan kenabian. Tujuan jalan di atas kenabian itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekalnya apa? Ala basiratin ana wa manit taba'ani. Bekalnya adalah apa? Basirah. Basirah adalah ilmu yang sangat dalam yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dan para sahabat mengikuti beliau, itu adalah bekal, sehingga dakwah ilallah tidak akan pernah mungkin bisa kita dapat kecuali kita mengikuti paham Rasulullah dan juga para sahabat. Itulah mengikuti manhaj salafus saleh. Ala basiratin ana wa manit taba'ani. Jadi akhir Allah mengingatkan, fa subhanallah, wa subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah orang musyrik. Ini adalah bagian daripada sesuatu harus tegas. Jalan kenabian itu pasti bertentangan dengan jalan kesyirikan. Tauhid tidak akan pernah bersatu dengan kesyirikan.
Nah, ikhwatal iman a'azanallahu wa iyyakum ajma'in. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita tentang konsep-konsep dakwah di mana seorang muslim wajib mengikuti jalan dakwah ini. Pertanyaan bagi kita, ikhwatal iman a'azanallah, kenapa kita mesti berdakwah? Ya, kenapa setiap kita mesti berdakwah? Sesuai dengan kabar antum masing-masing. Dijelaskan oleh para ulama, kita hidup saat ini itu di zaman yang dijelaskan oleh hadis Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, kaum muslimin berada pada kehinaan, disadari atau tidak. Kita saat ini berada dalam ujian perangkat Islam. Pernah barangkali beberapa waktu yang lalu di dunia perpolitikan, kasus surat Al-Maidah ayat 51 itu. Ya, kasus surat Al-Maidah ayat berapa? 51 ya, tentang masalah kepemimpinan. Yang pada saat itu menyeret seorang tokoh kafir ya, sampai kemudian akhirnya harus masuk dalam penjara. Tapi yang ingin saya sampaikan di situ adalah kenapa satu orang kafir ini berani berbicara tentang Islam, berbicara tentang Al-Quran di hadapan masyarakat yang 90% itu muslim, dan dia di sekitarnya dia itu adalah para ulama, para dai, para kiai yang begitu banyaknya. Bisa kemudian ya menghina kaum muslimin sampai serendah itu. Meskipun pada akhirnya kemudian ada kebangkitan bagi sebagian para ulama atau sebagian para kiai yang kemudian ini tidak bisa dibiarkan. Karena ada hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini memberikan penjelasan kepada kita tentang kehinaan hidup kaum muslimin di akhir zaman ini. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, idza tabaya'tum bil 'ainah. Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Dijelaskan dalam hadis ini ada 4 penyakit yang membuat kita kaum muslimin itu dihinakan oleh siapapun yang saat ini kita ada, baik dihinakan oleh orang kafir kepada kita kaum muslimin, ataupun dihinakan oleh kaum muslimin itu sendiri yang pada hatinya kemunafikan, pada hatinya terdapat kejahilan dalam ilmu. Solusinya nanti kita kembali kepada agama kita. Seperti apa agama kita ini? Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, penyakit yang pertama yang membuat kaum muslimin itu hina sehingga kita mesti dakwahkan kepada kaum muslimin untuk menghilangkan kehinaan dari penyakit yang pertama ini, kata Nabi, idza tabaya'tum bil 'ainah, apabila kalian saling bertransaksi jual beli dengan sistem 'ainah, riba. Secara umum kita katakan dengan sistem jual beli riba. Karena al-'ainah di sini ini hanya satu produk saja dari produk riba. Yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah apa? Apabila kaum muslimin lebih suka dalam berdagangnya itu dengan menggunakan sistem riba. Apapun jual belinya, apapun bentuknya. Yang dicontohkan oleh Nabi di sini adalah al-'ainah. Di mana al-'ainah ini adalah orang membeli barang misalkan, lalu kemudian dengan cara kredit, barangnya sudah ada di kita. Sebut saja misalkan motor itu dibeli oleh kita. Karena di kredit harganya 30 juta. 30 juta. Lalu kemudian si pemilik motor setelah berjalan mungkin 1 bulan, 2 bulan,
pemilik motor itu datang kepada orang yang kredit. Saya beli deh motornya Anda itu. Saya beli. Saya beli 10 juta cash. Ya, 10 juta cash. Akhirnya apa? Motor itu dijual kepada penjual yang pertama tadi itu. Dia utang 30 juta, lalu kemudian setelah itu motor dijual kembali kepada dia dengan 10 juta cash, sementara dia masih punya sisa utang. Utang yang 30 juta kan masih tetap tuh. Betul gak? Utang yang misalkan dia beli 30 juta, baru bayar satu kali cicilan, yaitu 1 juta. Berarti dia masih punya utang berapa? 29 juta. Diiming-imingi duit cash 10 juta. Sini motornya, saya beli aja, saya kasih 10 juta. Tapi kamu masih tetap punya utang berapa? 29. Paham situ? Ya, akhirnya Pak, ya sudah deh. Saya juga pengen punya duit cash, belum pernah megang duit 10 juta. Kasih tuh duitnya 10 juta, lalu dipegang 10 juta. Sudah? Lalu apa? Motor ada pada penjual pertama, lalu yang kedua dia dapat duit 10 juta tapi masih tetap harus bayar 29 juta. Ini adalah cara-cara riba al-'ainah. Ini satu model. Sekarang dijelaskan itu, antum boleh merujuk kepada apa? Kitab dari Ustadz Erwandi Tarmizi misalkan, ya, dari harta haram muamalah kontemporer, itu di situ banyak penjelasan. Macam-macam riba dari dahulu sistem yang klasik sampai sistem yang modern seperti ini. Antum sebelum transaksi hati-hati. Kadang-kadang kita menggunakan apa? Ya, menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada. Nggak tahu, saya belum mengkaji secara apa, karena itu bukan bagian dari kita, ya, bukan spesialisasinya kita untuk mendalami seperti itu. Tapi antum boleh tanya kepada mereka. Jual beli online seperti apa? Yang ini para ummahat banyak nih. Mungkin kita juga banyak jual beli online. Jangan dianggap bahwa semua jual beli online itu bersih dari riba. Ya. Jangan beranggap itu bersih dari riba. Hati-hati di sini. Pelajari terlebih dahulu. Kenapa? Kalau ini sudah marak semua kaum muslimin menggunakan jasa itu, aplikasi itu, ataupun cara-cara jual beli dengan sistem riba seperti itu, hati-hati. Berarti kita mendukung kehinaan bagi kaum muslimin. Ini yang pertama. Yang kedua, wa akhadtum adznabal baqari. Kalian menjadikan apa? Mengikuti ekor-ekor daripada apa namanya, sapi. Artinya apa? Hidup kita ini terlalu diatur oleh dunia. Kata dunia itu suruh lembur terus sampai malam. Ya, terus dunia itu diikuti kemana-mana, tidak pernah kita beristirahat dari dunia. Yang dicari adalah kekayaan dunia terus. Itu seperti orang memegang apa? Ya, ekor-ekor dari anak atau dari apa, seekor sapi, terus dibawa kemana-mana gitu, ngikuti. Banyak saat ini seorang muslim yang hidupnya setiap harinya itu hidup terus diiming-imingi dengan dunia kemanapun dia. Lupa akan akhirat, lupa akan ibadah, lupa akan ngaji, lupa akan thalabil ilmi. Sibuk suruh ngaji, sibuk. Tidak ada, seakan-akan tidak ada waktu untuk duduk di majelis ilmu. Ini kita khawatir masuk dalam hadis akhadtum adnabal baqar. Kalau kita sudah jarang bertemu di masjid untuk sholat 5 waktu, kalau kita jarang bertemu yaitu di majelis kajian, karena menganggap kita tidak punya waktu dan yang lainnya, khawatir kita masuk akhadtum adnabal baqar. Itu penyakit yang kedua. Penyakit yang ketiga, waraditum bizzar'i. Terlalu nyaman dengan sawah ladang kita. Pergi habis subuh, zuhur lewat terus sampai asar lewat terus.
Tapi kan tetap kami sholat Ustadz. Iya, sholat laki-laki itu di masjid, bukan di tengah sawah. Kalau itu dia tinggalkan, ya, raditum bizar'i, ridho terhadap sawah ladang kita, sampai kemudian kita banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Saatnya mesti kita panen bayar 10%, tidak mau. Menganggap bahwa kerja sudah lelah, tidak mungkin kita membayar 10% atau 5% dari penghasilannya. Tergantung pengairannya menggunakan mesin atau tidak misalnya. Tentang zakatnya. Kalau kemudian kita meninggalkan zakat, padahal kita jelas-jelas kita memiliki kemampuan untuk mengeluarkan zakat tanaman setiap panen kita, maka hati-hati. Itu mensupport kehinaan bagi kaum muslimin. Yang keempat penyakitnya adalah wa taraktumul jihad. Meninggalkan jihad. Jihad dengan makna yang umum atau jihad dengan makna yang khusus. Jihad makna yang khusus adalah apa? Kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di medan perang. Jihad makna umum adalah menjihadkan li'ilai kalimatillah. Menuntut ilmu bagian daripada jihad, mencari nafkah bagian daripada jihad, mengajar bagian daripada jihad. Hidup untuk juga memikirkan kepentingan masyarakat, maslahat umum, itu juga bisa bagian daripada jihad. Kalau hidupnya orang ya dengan individualistisnya, dia lebih dahulukan urusan pribadinya yang lebih mendominasi, tidak ada kepedulian dengan masyarakat secara umum, ini bisa masuk dalam kategori taraktumul jihad. Maka pada saat itu apa akibatnya? Sallallahu alaikum dhulla, Allah akan kuasakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu, yang tidak akan pernah hilang kehinaan itu, hatta terji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Solusi yang ditawarkan oleh baginda Rasulullah SAW, marilah kita kembali kepada agama kita. Kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan tauhid kepada Allah, mengajarkan ibadah kepada Allah, mengajarkan akhlak-akhlak yang mulia yang harus kita jadikan bagian daripada dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ini kita mendapatkan izzul Islam. Ya, kemuliaan Islam. Ya, inilah ikhwatul iman wal akhwat azanallahu wa iyyakum ajma'in. Meniti jalan dakwah yaitu membahagiakan kita. Meskipun dalam kasat mata kita akan menghadapi hal-hal yang berat, rintangan-rintangannya luar biasa, tapi pada akhirnya jalan dakwah itu adalah jalan yang bisa menyelamatkan kita semuanya, menghilangkan kehinaan bagi kaum muslimin, dan insyaallah ta'ala kita akan mendapatkan ya, balasan yang timbal dari Allah fi'ala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Dan kita berikan kesempatan untuk bisa bersoal dan jawab jika ada yang mau disoal jawabkan. Boleh langsung, boleh. Fadhal, jika ada yang mau bertanya langsung boleh, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan pakai kertas juga silakan. Bang, silakan. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika menuntut ilmu, tapi pada awalnya kita oleh yang seperti sesama kedua, lalu pada teman-teman mulai pahala dengan selektif dalam. Ya.
Baik, pertanyaannya adalah bagaimana apabila kita menuntut ilmu pada awalnya didorong oleh tujuan-tujuan duniawi? Apakah itu bisa masuk dalam kategori kita beribadah kepada Allah dan juga dakwah ilallah atau tidak? Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, setiap amal kita sangat bergantung dengan niat awalnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu tergantung dengan niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Nah, berkenaan dengan pembelajaran bagi kita terhadap suatu amalan, maka hal-hal yang mempengaruhi atau diberikan pertimbangan bagi kita untuk kita bisa melakukan amalan tersebut bisa saja sesuatu yang memang mesti dipaksakan. Sebagaimana banyak dijelaskan oleh para ulama, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ketika ditanyakan bagaimana ketika orang mau sholat akan tetapi kemudian ada rasa dalam dirinya itu ingin dipuji orang, gitu ya. Mendapatkan pahala itu akhirat, dipuji orang itu adalah dunia. Ya, ingin mendapatkan surga itu akhirat. Tapi ingin mendapatkan keberkahan ekonomi hidupnya itu adalah dunia. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, paksakan diri kita secara terus-menerus pada amalan tersebut. Apabila kita mau mengamalkan sesuatu lalu kemudian ada sedikit ya gangguan tentang keduniaan kita, maka terus jangan berhenti. Jangan berhenti. Seperti tadi kita menuntut ilmu karena pengen membahagiakan orang tua misalkan. Ya. Menuntut ilmu pengen nanti saya menjadi orang yang bisa bekerja memenuhi kehidupan kita. Ini perkara dunia. Tapi teruskan menuntut ilmu tersebut, jangan berhenti. Kenapa? Karena ilmu lah yang nanti akan membimbing kita dari niatan yang tidak baik menjadi niatan yang baik. Karena ilmu lah yang akan membimbing kita dari jalan yang masih banyak bengkoknya kepada jalan yang lurus. Ketika ada orang sholat menuju ke masjid, kata Syekhul Islam, lalu kemudian orang itu banyak memuji, Masya Allah, alim, soleh, ya, dan ini gangguan-gangguan. Maka kalau antum kemudian tidak jadi ke masjid karena pujian orang, itu riya. Itu justru apa? Riya. Kata para ulama, meninggalkan amal soleh karena takut dipuji oleh orang, itu riya. Antum mau baca Al-Quran, lalu kemudian ada tetangganya ngomong, zaman sekarang membaca Al-Quran nggak musim, ya, misalkan. Lalu kemudian antum berhenti membaca Al-Quran. Ini namanya menghentikan amal soleh karena orang. Maka itu riya. Baik bentuknya pujian atau celaan. Jadi harus kita lakukan itu terus. Nanti dengan berjalannya waktu, amalan-amalan yang tadinya tidak ikhlas akan Allah ikhlaskan. Niatan-niatan yang tidak baik akan Allah bimbing, Allah rubah menjadi niat yang baik. Jadi meninggalkan amal soleh karena takut dipuji atau dicela orang, itu sudah namanya riya. Tapi melakukan amal karena orang itu sebenarnya sudah syirik. Betul nggak? Saya mau sholat, saya pengen dipuji oleh fulan, tapi saya juga pengen dapat pahala dari Allah, itu jatuh kepada kesyirikan. Ini hati-hati. Melakukan amalan karena ingin dipuji oleh orang, itu jatuh kepada kesyirikan. Kenapa syirik? Karena menduakan tujuan. Tujuan kita itu karena Allah dan tujuan kita karena manusia, itulah syirik. Tapi kalau kemudian kita meninggalkan amal soleh karena takut dipuji atau takut dicela, maka itu jatuh kepada apa? Riya. Maka kata Syekhul Islam, lanjutkan terus
Jangan pernah berhenti, jangan tengok ke belakang. Akhwat misalkan pakai jilbab, lalu kemudian ya dicandain oleh temennya di luaran saya tidak mondok atau apa, lalu kemudian apa? Saya udah males pakai jilbab, akhirnya dibuka jilbabnya. Berarti dia berjilbab itu bukan karena Allah. Padahal Allah sudah memerintahkan dia untuk berjilbab. Maka lanjutkan, baik bentuknya celaan atau apa, atau pujian, jangan pernah kita mundur. Kalau orang memuji kita, jangan kita sombong. Orang mencela kita, jangan kita mundur berkecil hati. Ya, begitupun dalam menuntut ilmu. Boleh menuntut ilmu awalnya mungkin, Ustadz saya pengen membahagiakan orang tua, Ustadz saya pengen orang tua itu jangan sampai orang tua saya pengen banget saya mondok, tapi sebenarnya saya ini tidak mau mondok. Akhirnya orang tua saya itu karena saya mau mondok, orang tua saya itu senyum, orang tua saya itu senang, padahal saya sendiri nggak betah. Ini niatan-niatan seperti itu lanjutin terus. Nanti Allah akan memberesi itu. Karena yang menggenggam hati kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Antum lihat, perhatikan. Muka kita ini kan ada di depan kita seperti ini, tapi antum bisa berubah. Lihat, bercermin. Jam berapa antum senyum, jam berapa itu antum cemberut, jam berapa antum tertawa, jam berapa itu antum sedih, jam berapa antum menangis. Wajahnya tetap satu, tapi terjadi perubahan itu dalam kurun waktu yang begitu cepat. Artinya apa? Yang menggenggam hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa merubah wajah kita dari senyum indah kepada cemberut yang tidak mengenakan. Ya, dari wajah yang membahagiakan berubah menjadi wajah yang menangis, dari wajah menangis kepada wajah yang membahagiakan. Jadi lanjutkan, jangan berhenti. Ya, itu insyaallah amal-amal kita akan memberesi itu semuanya. Allah taala a'la wa a'lam. Ustaz, izin bertanya tentang hal apa saja yang harus ditinggalkan oleh para penuntut ilmu agar tidak sering jatuh dalam kemalasan. Pertama, maksiat udah pasti. Pertama, maksiat. Para santri, ya ini saya berbicara para santri secara khusus, ikhwan dan akhwat. Yang membuat kita malas ibadah itu bukan karena gemuknya badan. Bukan berat badan kita 100 kilo lalu kemudian mau sholat itu malas, enggak. Yang membuat kita rajin ke masjid itu bukan kurusnya badan kita karena enteng, itu tidak. Tapi yang membuat berat badan kita itu menuju kepada kebaikan, meskipun badan kita kurus 40 kilo ditambah maksiat kepada Allah, itulah yang membuat kita ini berat untuk bangun dari tempat duduk kita. Ya, jadi bukan gemuknya badan kita, bukan berat badannya kita. Saya lihat ada seorang imam di Washington DC gitu ya. Dia mengenakan mogenya, motor gedenya. Dia jadi imam. Orang tidak nyangka kalau dia sebenarnya pakai jubah seperti ini. Tapi karena apa? Karena pakai celana lepis, lalu kemudian jubahnya agak dinaik ke atas, lalu ditutup pakai Pakai jaket. Dia pakai kacamata hitam, pakai masker gitu ya, helm yang ini. Lalu rumahnya dia, kata dia, dari masjid dia ketua DKM, imam masjid di situ, sampai ke rumahnya dia itu bisa naik motor moge itu bisa 1 jam. Dan itu setiap hari, ya, badannya dia itu 150 kilo. Yang pantas lah ya dengan 150 kilo berat badannya gitu ya. Kalau badannya 40 kilo naik moge gimana coba gitu. Ya itu bisa kebanting sama motornya. Ya, motor gede itu. Nah, dia tuh 150 kilo itu dia datang kemudian dari rumahnya 1 kilo itu menuju masjid. Dia bercerita, aku datang setiap 5 waktu. Karena aku adalah imam rawatib di masjid tersebut. Ini di Washington DC. Dia bercerita kepada kita bahwa alhamdulillah Allah berikan kemudahan kepada aku untuk terus bisa melayani orang-orang di luaran sana yang pengen belajar Islam di masjid yang aku imami.
Kadang-kadang habis sholat ada yang datang kepada saya untuk diskusi tentang agama. Tapi yang jadi unik itu adalah Pak, berat badannya 150 kilo, dia pakai pakaian apa? Pakai jubah seperti ini, naik motor gede 1 kilo bolak-balik 1 jam. Bolak-baliknya 2 jam. Ternyata apa? Apa yang membuat itu ringan, badan yang berat itu karena ketaatan. Sementara barangkali ada yang tinggalnya di samping masjid tersebut, yang di samping tidak terlalu jauh dari situ, tapi ketika dia berbuat maksiat kepada Allah, badan yang kurus itu membuat kita berat. Dan ini dijelaskan dalam hadis di akhir zaman yang menceritakan bahwa kelak pada hari kiamat akan didatangkan seseorang yang berbadan besar, lalu kemudian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, suruh berdiri di dalam satu sisi timbangan. Lalu Allah meletakkan yaitu satu kartu bertuliskan la ilaha illallah pada satu timbangan lagi, pada satu sisinya. Suruh itu ditimbang, ternyata lebih berat yaitu bitokoh ini. Lebih berat kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Tulisan la ilaha illallah jauh lebih berat dari badan yang gemuk ini. Menandakan ikhwatal iman, di dunia ini kemaksiatan itu akan membawa kita kepada kemalasan, pada kelemahan diri kita. Dijelaskan oleh murid dari Syekhul Islam, yaitu Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Ad-Da'u wa Dawa, bahwa kemaksiatan itu ketika kita berbuat akan tuwal itu maksiatan ukhra. Satu kemaksiatan yang dilakukan oleh kita akan melahirkan kemaksiatan yang lain, dan dua-duanya melemahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang membuat kita ini, para penuntut ilmu ini malas ya, karena yang keduanya kita tidak paham tujuan hidup kita. Kurang mendalami tujuan hidup kita itu mau seperti apa. Kalau antum tahu tujuan hidup kita ini, Allah ciptakan kita ini untuk beribadah, maka mestinya tidak ada kata berat untuk beribadah. Apalagi difahami yang tadi awal saya sampaikan, Allah tidak pernah memaksa antum semua untuk menjadi mukmin. Allah berikan pilihan kepada kita, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Mau jadi mukmin jadilah mukmin, mau jadi orang kafir jadilah orang kafir. Tapi antum jadi orang kafir, insya Allah ya itu akan bebas sebebas-bebasnya. Tidak akan pernah Allah melihat orang-orang kafir. Dijelaskan dalam hadis, kalaulah bukan binatang melata yang sedang membutuhkan air, ya, bukan yang sedang membutuhkan air di dalam bumi itu, Allah tidak turunkan satu tetes pun air untuk diberikan kepada orang kafir. Ya, Allah tidak akan turunkan air itu meskipun satu tetes air kepada orang kafir, karena orang kafir tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hidupnya dia bebas. Ketika kita memilih jalan Islam, ikhwatul iman, maka jalan Islam itu pilihan kita. Kita maknanya saya siap diatur oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang harus dijaga. Ya, tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah. Allah akan membatasi kita. Mencari nafkah kalau muslim, halalnya jelas, haramnya jelas. Yang halal dilanjutkan, yang haram dibuang. Yang syubhat kita stop di situ, jangan kita memasukinya. Tapi orang kafir tidak pernah kenal halal dan haram. Ya, orang kafir tidak perlu bangun malam untuk sholat tahajud, tapi antum perlu sholat tahajud. Orang kafir tidak perlu belajar agama, tapi antum perlu belajar agama. Karena Allah akan mengatur kita dalam hidup kita, kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka harus diingat kejahilan kita ya terhadap ilmu itu membuat kita malasan. Kejahilan kita terhadap tujuan daripada Allah menciptakan kita, maka itu membuat kita malas. Nah, yang ketiga, ada cari teman yang baik. As-sahibus sahib. Sahabat itu akan menarik diri kita. As-sahibu sahib. Teman itu akan menarik diri kita. Kalau teman kita baik, membawa kita kepada kebaikan. Kalau teman kita buruk, akan membawa kepada keburukan. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ila man yukhalilu. Ya, bahwa seseorang itu sangat bergantung dengan agama kawannya, maka lihatlah kepada siapa dia berkawan. Ini penting.
Ya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersahabat dengan Abu Bakar itu sudah cukup lama, jauh sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Makanya ketika Nabi diangkat, Muhammad diangkat menjadi seorang nabi, yang pertama kali teringat untuk diajak adalah sahabatnya. As-sahibu sahib, dia menarik. Rasulullah menarik sahabat Abu Bakar langsung masuk ke dalam agama Islam. Maka pertemanan yang baik ini penting. Yang keempat adalah apa? Yang membuat kita malas karena kita jauh dari apa? Talabil ilmi yang benar. Talabil ilmi yang benar, bukan hanya sekedar talabul ilmi, tapi menuntut ilmu ya harus benar niatnya, benar caranya. Ya, inilah yang bisa menghilangkan diri kita dari kemalasan. Ya, semoga hal ini bermanfaat untuk kita semuanya. Masih ada? Ya, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada hubungannya bagaimana jika kita orang ditolak dan bagaimana jika kita berdebat dengan orang yang dalam salah, amanah ketika kita dianggap salah. Bagaimana ketika dakwah kita ditolak? Nabi pun pernah ditolak, ya kan? Di Mekah Nabi itu ditolak. Padahal Nabi itu ada orang yang paling baik, dikenal oleh mereka itu Nabi itu paling baik. Kita kan belum dikenal sebagai orang baik, ya kan? Kadang-kadang kita ini menempatkan seakan-akan lebih tinggi dari Nabi, betul nggak? Para dai ini kadang-kadang para ustadz kalau dakwah di masyarakat itu menempatkan dirinya lebih tinggi dari Nabi. Nabi itu sebelum diangkat jadi Nabi, Nabi itu dikenal apa? Orang yang sangat baik luar biasa. Makanya ketika itu turun firman Allah, wa anzir asyiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada kerabatmu yang dekat wahai Muhammad. Maka Nabi kumpulkan tuh, ya Bani Manaf kumpullah, wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Muthalib, kumpul semuanya, dikumpulkan. Apa kata Nabi setelah dikumpulkan? Karena mereka bertanya, kamu mengumpulkan kami untuk apa? Saya ingin menyampaikan sesuatu. Apakah kalian bisa menerima apa yang akan aku sampaikan? Kata mereka, gitu ya, tidak ada alasan bagi kami menolak apa yang akan engkau sampaikan karena engkau adalah orang yang baik. Tuh lihat perkataannya orang-orang mereka. Tidak ada alasan untuk menolak kamu wahai Muhammad karena kamu itu adalah orang yang baik. Kamu orang yang mudah sekali untuk memberi kepada siapapun orang yang perlu diberi. Kamu adalah orang yang sering menyambung kekerabatan. Kamu orang yang amanah, kamu orang yang jujur, kamu orang yang ini. Semua kebaikan disematkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kalau begitu aku akan sampaikan, telah turun wahyu kepadaku agar kalian beribadah hanya kepada Allah, tinggalkan berbagai macam Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Berubah dalam hitungan detik, orang yang tadinya memuji Nabi berubah jadi menghinakan. Abu Lahab sampai mengatakan, ya Muhammad ali hadza jama'tana, tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'tana, celaka kamu hai Muhammad, apakah untuk perkara ini kamu kumpulkan kami? Berubah enggak itu? Berubah. Dakwah tauhid akan selalu memisahkan orang yang baik dan orang tidak baik. Dakwah tauhid tidak mungkin bisa bersatu dengan kesyirikan, enggak mungkin. Selamanya, ya. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam terus ya meniti jalan kenabian itu, terus tidak berbelok-belok. Jaga kenabian itu, tidak bergeming sedikit pun kepada kesyirikan. Maka ketika para petinggi Quraisy datang kepada Nabi, wahai Muhammad, tolonglah kita bisa kompromikan dalam dakwah ini. Sebulan kamu sembah Tuhan saya, 1 bulan saya menyembah Tuhan kamu. Nah ini tawaran ya dari orang-orang Quraisy. 1 bulan kamu menyembah Tuhan kami, 1 bulan nanti kami menyembah Tuhan kamu. Nabi diam. Turunlah firman Allah surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budu. La a'bud, aku tidak akan menyembah apa yang kalian
sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak perlu menyembah apa yang aku sembah.